Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Asep Badruzzaman. Video sebelumnya membahas bagaimana kita membaca kalimat yang di dalamnya, dalam kalimat itu ada hamzah qatha dan hamzah wasl, dan semua sudah dijelaskan ya. Ada hamzah qatha seperti apa, hamzah wasl seperti apa. Nah, pada video kali ini masih turunan dari cara membaca hamzah wasl dan hamzah qatha ketika disambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Semua huruf hamzah, nah ini, semua huruf hamzah yang terletak pada pangkal kalimat atau kata kerja atau fi'il, ya, kata kerja atau fi'il yang fi'ilnya fi'il bernuansa perintah, atau dengan istilah fi'il amar, yang terdiri dari 5 huruf dan 6 huruf seperti istaghfir, ittabi', dan juga kata-kata pokok masdar seperti istikbaron, ikhtilafun, ibtigoun, semuanya adalah hamzah wasl. Ketika menemukan kata kerja yang bernuansa amar, bernuansa perintah, ketika disambung, lagi, ketika disambung membacanya dengan kalimat sebelumnya, nah itu harus dibaca dengan hamzah wasl. Artinya si hamzahnya itu dihilangkan. Kalau istilah pesantren yang saya dapatkan, ngaceleng. Apa ngaceleng? Loncat. Apa loncat? Hilang ya. Nah itu barangkali. Ya, ayo lagi. Nah, ya, ayo lagi. Semua huruf hamzah yang terletak pada pangkal kalimat kata kerja perintah atau suruh atau fi'il amar yang terdiri dari 5 huruf dan 6 huruf seperti lafaz istaghfir, ittabi, istikbaron, ikhtilafun, ibtigo'a, semua adalah hamzah wasl. Hamzah wasl. Juga hamzah yang terletak pada pangkal kalimat kata kerja suruh fi'il amar yang terdiri dari 3 huruf seperti isbir, idhab, udkur, ungdur, dan lain sebagainya. Selain yang atas semuanya adalah hamzah qatha. Liurnya. Ya, saya juga liur sebenarnya, tapi coba dipelajari ya. Ya pelajari, kita dipelajari supaya apa namanya, kita membaca kalimat Quran itu tidak salah ketika membacanya ya, ketika keterangan. Nah ini diperjelas dengan keterangan. Keterangan 1, apabila kita hendak memulai atau ibtidaan dari hamzah wasl yang dimaksud pada nomor 3 dan 4 tadi disebutkan, maksud pada nomor 3 dan 4 harus memperhatikan petunjuk di bawah ini. A, bila huruf ketiga dihitung dari hamzah dari suatu kalimat berharakat patah atau kasrah, maka huruf hamzahnya harus diberi harakat kasrah seperti irji'i. Ada surat apa tuh? Al-Fajr ya. Turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i gitu kan? Nah gitu, nah itu. Harus diberi kasrah, irji'i. Kemudian iqra, ibtigo'a, infatawat. Nah, infatalat, maaf. Salah dalam nulisnya. Ikhtilafan, istaghfir, ittabi, dan lain sebagainya. Nah itu bila huruf ketiga dihitung dari hamzah dari suatu kalimat berharakat patah atau kasrah, maka huruf hamzahnya harus diberi harakat kasrah seperti irji'i. Irji'i kalau dipisah, kalau di wasl, ya dipisah dengan kalimat sebelumnya. Bila yang B, bila huruf yang ketiga dihitung dari hamzah, nah ini, bila huruf yang ketiga dihitung dari hamzah dari suatu kalimat berharakat dhammah, maka huruf hamzahnya harus diberi harakat dhammah seperti uktulu. Nah, ini cara membaca ketika dipisah. Usdud,
Ustud ipu. Nah, gitu kalau pada surat apa? Pada surat Yasin ada kalimat ittabi'u ma. Nah, itu kan? Nah, itu dihadirkan ketika dibaca ibtidaan. Artinya dibaca tanpa disambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, ya. Apakah dibacanya harus domah awalnya atau kasrah? Nah, ini penjelasannya ya. Coba diulang-ulang nanti videonya atau YouTube-nya supaya kita lebih paham ya. Nah, jadi bila huruf yang ketika dihitung dari hamzah dari suatu kalimat berharkat domah, maka huruf hamzah harus diberi harkat domah. Uqtulu, usdud. Nah, kan ada itu antara kalimat uqtulu itu ada tanda waqaf dengan kalimat sebelumnya. Usdud juga sama. Nah, yang masalah kadang-kadang kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana cara membaca kalimat uqtulu itu ya, ketika barisnya itu apakah harus dikasih domah atau kasih kasrah? Nah, ini keterangannya. Bila huruf yang ketiga dihitung dari hamzah, maka dari suatu kalimat berharkat domah, maka huruf hamzahnya harus diberi harkat domah. Jadi dibaca uqtulu, usdud, udipu, ustud ipu. Nah, yang sebelumnya dibaca kasrah ya. Yang sudah kasrah pada poin A. Nah, kecuali kecuali 4 buah kalimat yang mesti diberi harkat kasrah huruf hamzahnya. Meskipun huruf yang ketiganya berharkat domah, yaitu kalimat ikdu, itu, ibnu, imsu. Nah, itu pada soal Ahqaf ada kalimat itu nih. Nah, yang belum bisa mungkin akan membaca utuni. Nah, di sini harus bacanya kalimat itu nih. Oh, luar biasa ya. Kecuali 4 buah kalimat yang mesti diberi harkat kasrah huruf hamzahnya. Meskipun huruf yang ketiganya berharakat domah, yaitu kalimat ikdu, itu, ibnu, imsyu. Wah, luar biasa ya. Mungkin sedikit agak liar ya, agak rumit, agak sulit, tapi inilah ilmu. Ya, mending liar kalau daripada tidak belajar. Kan belajar pasti liar karena kita yang namanya pikiran kita dipakai, otak kita itu bekerja. Akhirnya ada pusing, ya, ada liar. Nah, itu berarti bagus merespon apa yang kita pikirkan, ya. Nah, karena harkat domah dari huruf yang ketiga pada 4 buah kalimat di atas adalah baru. Nah, itu alasannya kenapa dibaca kasrah awalnya. Dan asalnya adalah berharkat kasrah. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Yang kedua, keterangan tadi, huruf hamzah. Pada awal kalimat alhaakumut takatsur, ayat pertama dari surat At-Takatsur adalah hamzah qotok. Ya, jadi huruf hamzah ini harus dibaca waktu wasol dan ibtida. Bagaimana contohnya? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, itu mah diwakofkan. Nah, bagaimana kalau diwasol dengan Bismillah? Ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut, jangan milhakumut. Nah, itu ternyata. Ya, nah, mungkin kita kalau jadi imam, bapak-bapak jadi imam di masjid, di rumah mengimami istrinya, ya, di masjid juga mengimami masyarakat. Hati-hati cara mewasolkan. At-Takatsur itu kan ayat yang familiar, yang sering dibaca. Tapi hati-hati kalau kita mewasolkan dengan kalimat sebelumnya, dengan Bismillah misalkan. Itu hati-hati, jangan gini bacanya, jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim, ilhakumut. Wah, diketawain sama orang yang bisa nahwu shorof. Ya, tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim alhana, memang dibacanya harus Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, itu cara membaca hamzah qotok dan hamzah wasol pada video yang saat ini kita pelajari. Mudah-mudahan membantu apa yang kita butuhkan untuk memperbagus bacaan Quran kita. Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.